Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan dengan berkat kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Pada saat ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Tidak lain hati kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 mengatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini menjadi pengharapan bagi kita semua yang mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh, karena kita selalu menantikan janji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kami membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita yakin percaya kita dapat berkumpul pada hari Minggu ini. Kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berkumpul. Kita mau beribadah, kita ingin menyembah nama Tuhan. Mari untuk sebab itu kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, biarlah pujian ini membawa ketenangan bagi kehidupan kita, dan kita percaya bahwa dengan tuntunan Tuhan, dengan perkataan Tuhan, kita yakin kehidupan kita akan benar. Tuhan yang selalu menunjukkan kekuatan kita, dan Tuhan yang akan selalu membebaskan kita dari segala hal yang kita lalui. Haleluya. Apakah
dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berkati kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, ku kan tenang, haleluya. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Doa bukan Kristen, Bapa pasti kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menghantar kami tiba di tempat ini. Kami rindu berbuat bakti kepada Tuhan, karena apalah akan kami balas segala kebajikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sering kami mempersembahkan roh jiwa tubuh kami sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan tim penata layan, baik para musisi, singer, begitu juga multimedia ya Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan agar bekerja sama dengan baik sehingga membawa kami dalam memuji-muji Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah dia tinggal di dalam urapan-Mu ya Tuhan, sehingga segala apa yang Kau rancangkan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini, kami boleh dikuatkan, dinasihati dan hiburkan, bahkan boleh diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa bagi rekan-rekan kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Engkau percepat langkah mereka Tuhan yang masih di perjalanan, agar kami sama-sama berbuat bagi tempat ini, menerima berkat yang daripada Tuhan. Begitu juga mereka yang menyaksikan secara live streaming, mereka juga boleh sama-sama dinasihati, dikuburkan, dikuatkan melalui peribadatan kami, mereka secara online. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum lebih lanjut lagi Tuhan, kami sadar akan kehidupan kami. Kami adalah manusia biasa, tak luput dari kekurangan dan kelemahan kami. Layakkan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu yang suci adanya, sehingga apa yang menjadi pergumulan hidup kami, doa-doa kami, tidak terkendala oleh salah dan dosa kami, tetapi boleh naik di hadirat Tuhan dan akan turun menjadi berkat yang ilahi bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, di saat kami rindu berbuat bakti kepada Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam, dengan berbagai-bagai cara mengganggu dalam hati kepikiran kami di dalam ruangan ini ataupun lingkungan sekitar ini, ataupun yang menyaksikan secara live streaming melalui jaringan yang ada. Oleh sebab itu permainan kuasa kegelapan, rintangan roh jahat setan iblis merintangi peribadatan kami saat ini. Kami mau bersatu panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancur semua itu. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa sikantara berdendam di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah keberadaan hidup kami ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, ibadah kita telah dibuka dalam doa. Mari saudara-saudara kita akan angkat pujian kegembiraan, kita ingin menyembah nama Tuhan, kita ingin berglori, kita ingin bersuka dalam nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, lebih dari pemenang. Saya mencoba untuk kami berdiri. Haleluya.
kita akan masuk acara berikut. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum pria yang ada, seluruh kaum pria yang ada. Untuk sebab itu mari sembari menunggu kita akan pujian yang berkata Allah itu baik. Kasih setianya
mendengarkan kesaksian pujian dari seluruh kaum pria yang ada. Kita akan masuk ke acara berikut. Kita akan mendengarkan kesaksian. Bagi siapa yang rindu ingin bersaksi, kita akan buka ruang kesaksian untuk satu orang jemaat. Untuk itu sembari menunggu, kita akan angkat ujian hal itu baik. Jika tidak ada, kita akan masuk ke acara berikutnya. Kita akan memberikan terbaik pada Tuhan. Mari sembari kita menyiapkan terbaik untuk Tuhan, kita kembali angkat pujian berkata Allah itu baik.
Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah ini. Kita akan belajar bersama firman Tuhan. Kita ingin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita ingin belajar bersama dan kita ingin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam firman kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk bisa berfokus pada Tuhan. Kita akan berjalan Bapa kau setia. Kita yakin Tuhan selalu setia, Tuhan selalu menangkan kehidupan kita, menangkan jiwa kita, dan kita yakin percaya dulu, sekarang, sampai dengan selamanya Tuhan itu setia dan Tuhan Yesus mulia dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat untuk dapat berdiri dan kita akan menyanyi haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Baca selanjutnya kami silakan kepada yang lain. Bapa di dalam sorga, Engkaulah Allah Bapa kami yang setia, yang selalu kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah menjadi juru selamat kami, gembala kami yang agung, yang selalu menyertai roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami boleh dapat merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahkan pada saat ini pun kami bersyukur kepada Tuhan dengan berkat kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami boleh dapat berhimpun di rumah-Mu. Tidak lain hati kami ingin selalu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat sukacita yang sudah kami rasakan, kami alami ketika kami menaikkan puji-pujian kami. Semuanya itu biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami rindu hati kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Ajarkanlah kami dengan kebijaksanaan sorgawi, dengan Kau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau perhitungkan dan membalas berkat berlimpah, berkat jasmani dan berkat rohani. Dan sebentar ketika kami mau belajar akan firman-Mu, suci kuduskanlah hati kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu tinggal dalam urapan-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Di dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi, mengganggu hati pikiran kami dengan berbagai cara. Kami mau satukan iman kami, mengusir pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan belajar akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Mari saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mau bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Yang sebenarnya jadwal hari ini adalah jadwal daripada Ibu Gembala, tetapi ya dipercayakan kepada saya karena sesuatu dan lain hal. Oleh karena itu, biarlah kita tetap senantiasa dalam sikap doa, supaya apa yang saya sampaikan juga bukan berdasarkan atas kemampuan, hikmat, pengetahuan yang saya miliki, tetapi biarlah semuanya itu atas kehendak Roh Tuhan yang memberikan karunia hikmat, perkataan, dan marifat, supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan hendaki dalam kita, dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Amos, pasal yang kelima.
Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri untuk menghormati bacaan firman Tuhan. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan, silakan. Saudara, ini merupakan suatu nubuatan yang tegas yang diberikan kepada bangsa Israel, bahwa di masa Nabi Amos ini dipilih Tuhan untuk menyampaikan suatu kebenaran di tengah-tengah bangsa Israel ini, adalah suatu situasi bangsa Israel yang sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan ini sebenarnya sungguh mendukakan hati Tuhan. Tetapi kasih Tuhan begitu besar ya, bagi bangsa yang sudah Dia pilih untuk mendapatkan suatu berkat anugerah yang besar. Yang paling terutama adalah keselamatan, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan, kesejahteraan yang diberikan, yang dijamin oleh Tuhan. Dan Tuhan mau, saudara, bangsa Israel ini mereka menyadari bahwa keselamatan, kesejahteraan, ya, keamanan yang mereka boleh peroleh itu datang dari hukum, pengetahuan akan firman Tuhan. Karena Nabi Yesaya 33 ayat yang ke-6, ya, kalau tidak salah di situ mengatakan bahwa yang menyelamatkan suatu umat, terlebih bangsa Israel, adalah kehidupan mereka yang memiliki hukum, yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Dan itu juga merupakan gambaran bagi kehidupan saya dan saudara di tengah-tengah akhir zaman ini, ya, di penghujung akhir zaman ini. Penting sekali kebenaran firman Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Raja Daud yang membuat kehidupannya itu tetap dekat dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan, ia selalu menginginkan, ia selalu merenungkan firman Allah siang dan malam. Makanya Daud pun pernah berkata bahwa berbahagialah orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Digambarkan ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang daunnya tetap hijau, ia akan bertumbuh di segala musim. Artinya kehidupan orang-orang percaya ketika mereka betul-betul mengandalkan akan janji Tuhan, maka hidup mereka itu sudah pasti terpelihara, terjamin di dalam kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Manusia walaupun dalam kehidupan hari demi hari seringkali memakai kekuatannya. Dan saya selalu sampaikan bahwa kekuatan manusia selalu mengandalkan kepikirannya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya selalu diarahkan, diajarkan dengan kepikiran yang kita miliki. Hendaknya kita tetap tunduk akan kepikiran Allah yang merujuk kepada firman Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan itu yang akan menjadi pelita, yang menuntun langkah kaki kita untuk berada di jalan-jalannya Tuhan. Karena jalan-jalannya Tuhan itu adalah jalan menuju kepada kemenangan. Segala pergumulan, segala tantangan, segala cobaan apapun, kalau kita betul-betul bergantung kepada pengetahuan akan firman Tuhan, maka masa-masa keamanan kita sekalipun di tengah-tengah masa sukar, kita akan tetap alami. Karena Tuhan yang akan menjadi perlindungan kita. Coba kita baca itu, Yesaya 33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ini ditujukan kepada bangsa Israel. Dan ditujukan kepada saya dan saudara, ya, sebagai Israel rohani akhir zaman. Bahwa kekayaan yang menyelamatkan adalah
hikmat dan pengetahuan. Kalau kata Amsal Salomo, pengalaman hikmat Amsal Salomo, ya, dari perkataan Salomo sudah merasakan yang namanya kehidupan berlimpah-limpah dalam kekayaan jasmani. Ya. Tetapi Salomo menulis bahwa orang kaya memiliki keamanannya itu, memiliki benteng pertahanannya dengan ia mengandalkan kekayaan jasmaninya. Dia merasa dengan kekayaan yang dia miliki itu membuat dia aman. Tetapi sesungguhnya orang yang hidup di dalam Tuhan, kekayaan yang menyelamatkan justru harta rohani. Ya. Firman Tuhan, pengetahuan, hikmat yang daripada Allah. Itu yang menyelamatkan mereka. Karena harta jasmani itu tidak akan bisa membuat hidup kita ini merasakan ketenangan. Tidak. Selalu didatangi dengan intimidasi, rasa takut, rasa cemas, rasa kegelisahan itu pasti ada. Karena itulah keterbatasan daripada kuasa akan dunia ini. Justru kalau kita tidak menyadari kuasa dunia ini lewat kerajaan dan kekayaan dunia ini, itu membuat atau membawa kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak dapat mengasihi Allah. Malahan kita bisa melupakan Tuhan karena kelimpahan jasmani. Selalu menjadi suatu cerita, ya, yang menjadi pelajaran bagi kehidupan orang-orang percaya. Lewat kehidupan Salomo bermula dari dia mendapatkan suatu mimpi. Di situ Tuhan memberikan suatu janji, yaitu dengan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, supaya dengan hikmat pengetahuan itu bukan saja menyelamatkan dirinya, tetapi dia bisa menyelamatkan satu bangsa. Apalagi bangsa ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan, jadi tidak bisa sembarangan. Ya. Itu menjadi contoh pemimpin-pemimpin, ya, di dunia ini. Kalau mereka itu pemimpin yang diberkati, dikaruniai dengan hikmat daripada Tuhan, dengan takut akan Tuhan, merupakan harta benda Sion, ya, takut akan Tuhan, ya. Artinya lewat kepercayaan mereka kepada Tuhan, niscaya mereka adalah pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat, dapat memimpin rakyat bangsanya, ya, kepada suatu kemenangan, jalan yang benar, bahkan yang terutama keselamatan. Karena itu sudah menjadi contoh lewat kebenaran firman Tuhan. Bermula dari kekayaan hikmat yang dikaruniai kepada Salomo, tetapi setelah itu Salomo semakin diberkati, ya, dengan kekayaan jasmani. Tetapi saudara, karena kekayaan jasmani itulah yang membuat Salomo akhirnya jatuh dalam dosa. Sudah nampak kembali dalam suatu cerita ketika Tuhan Yesus habis berpuasa, ya, 40 hari lamanya, itu roh Tuhan yang bekerja, ya. Kemanusiaan itu tidak sanggup, tapi roh Tuhan, dan itu membuat Yesus dalam kemanusiaan itu pasti diberkati dengan hikmat daripada Allah. Ya, walaupun dia adalah hikmat itu sendiri. Yohanes 1 ayat yang 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu seterusnya bahwa firman Allah itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus, di mana dikatakan ia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Tetapi dalam kehidupan Yesus ketika dia berdoa berpuasa, itu sudah merupakan petunjuk bahwa kehidupan rohani, kehidupan dalam roh itu sesungguhnya yang ketika kita ini sebagai manusia, yang dimana kita jalani dengan hikmat Allah, maka segala pergumulan apapun kita pasti bisa lewati. Itu tergambar dalam pergumulan Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Tidak dibilang 40 malam, ya, cuma dibilang 40 hari. Atau betul ada 40 malam, ya? 40 hari saja, ya. Artinya 40 hari dalam pengajaran itu mempunyai pengertian rohani. 40 itu adalah angka penyerahan, ya. Jadi kehidupan orang percaya ketika mereka menghadapi pergumulan yang berat, ya, yang tergambar rasanya seperti kita berpuasa 40 hari, wah,
Tapi itu dalam aplikasi sehari-hari itu pergumulan yang berat. Harus disertai dengan penyerahan. Tanda kita punya penyerahan kepada kuasa firman, ya, itu adalah suatu sikap kita mengakui Tuhan. Sehingga dengan kita mengakui Tuhan, Tuhan meluruskan jalan-jalan kita. Nah, makanya Amsal, ya, Amsal Salomo pasal yang ketiga ayat yang ke-6 coba kita baca. Tidak apa, kita baca dari ayat 5 dan 6. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Di hari-hari ini jangan kita sekali-kali bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Artinya ya bukan berarti kita tidak memakai akal sehat kita, tidak memakai pikiran kita, tidak memakai pengetahuan kita sebagai manusia. Pakai, tapi jangan terlalu kita bergantung, bersandar. Libatkan Tuhan, ya. Libatkan Tuhan dalam segala keputusan kita, dalam segala rencana kita, ya. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Makanya di ayat selanjutnya mengatakan begini, ya. Akuilah dia dalam segala. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala pekerjaan saudara, dalam segala pelayanan saudara. Akui dia, ya. Dengan kita mengakui dia, kita menghormati, kita menghargai dia, ya. Tuhan selalu tergambar sosok seorang laki-laki. Coba sebagai laki-laki, laki-laki itu paling suka kalau segala sesuatu, ya, yang dia miliki, yang dia kerjakan itu dihargai. Apalagi Tuhan, dia sudah mengerjakan, merencanakan, merancangkan suatu perbuatan-perbuatan yang baik, rencana yang indah buat anak-anaknya. Tetapi ketika saudara, ya, dipercayakan suatu pekerjaan, dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, tapi saudara tidak mengingat akan dia, tidak mengakui adanya Tuhan, wah, saudara tidak akan merasai jalan itu lurus. Karena hanya Tuhan yang meluruskan, ya. Gimana? Akuilah dia dalam segala lakumu, Maka ia akan meluruskan jalan. ya, terima kasih. Ini satu pengharapan, ini satu prinsip buat saya dan saudara sebagai orang beriman. Yang bisa meluruskan jalan-jalan yang bengkok hanya firman Allah, hanya kekuatan Tuhan, ya. Di hari-hari ini banyak orang mengambil jalan-jalan yang bengkok, ya. Entah itu alasannya alternatif, ya, keuntungan, ya, mencari hal-hal yang, ya, memuaskan. Mereka pikir jalan yang mereka ambil itu adalah jalan yang lurus. Ya, semua anggapan dari kekuatan manusia yang sebenarnya sudah tercampur dari nafsu, yang akhirnya membuat apa yang mereka lihat, oh ini adalah jalan yang lurus, ini dikatakan dari Tuhan. Oh, salah itu. Salomo dengan hikmatnya pun menulis, banyak orang menyangka jalan itu lurus, tetapi ujungnya kebinasaan. Jalan lurus itu hanya Tuhan yang bisa memberikannya. Termasuk dalam hal pengertian kita untuk kita membawa diri kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Jalan lurus itu yang disediakan Allah Bapa, yaitu hanya lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan dengan tegas mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga. Tidak ada seorang pun sampai kepada iman yang sempurna. Sebagaimana Tuhan katakan bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga. Berarti tujuan kita mau sempurna, cuma jalannya harus lewat firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jalannya lewat Tuhan Yesus Kristus. Kebenarannya, supaya jalan itu benar, tidak salah, hanya lewat Tuhan Yesus. Dan lewat Tuhan Yesus, di sanalah pintu kerajaan sorga akan dihantarkan kepada saudara.
Dan pintu keselamatan itu adalah pintu menuju kepada Allah Bapa di surga. Nah, itu kita harus pahami ya. Jalan-jalan Tuhan itu hanya datang ya, di dalam firman Allah. Firman Allah itu yang menjadi pengetahuan yang menyelamatkan kita. Kuncinya supaya kita diberkati dengan hikmat Allah, tadi dikatakan yang menjadi harta benda Sion. Umat pilihan Tuhan adalah sikap takut akan Tuhan. Seperti seseorang yang menyimpan ya, yang memelihara, yang menjaga harta bendanya. Ya. Begitulah cara kita menjaga sikap takut akan Tuhan, seperti kita menjaga harta benda yang paling berharga. Itu adalah karakter yang harus dimiliki orang-orang percaya di tengah-tengah akhir zaman ini, saudara. Buatlah sikap takut akan Tuhan itu seperti harta yang paling berharga. Supaya dengan sikap, dengan sifat, dengan karakter takut akan Tuhan itu yang membawa saudara menuju kepada kemenangan. Dan Tuhan suka itu. Amsal 1 ayat yang ke-7, ayat 9, 10 ya. Dikatakan bahwa permulaan daripada hikmat pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kita mau mendapatkan hikmat daripada Tuhan, mendapatkan kecerdasan daripada Tuhan, tapi kita tidak ada rasa takut daripada Tuhan. Kita aja mau memberontak kepada Tuhan. Manusia yang hidup percaya, ketika ia memberontak kepada Tuhan, dia sudah mengikuti nafsu. Dia sudah mengikuti kekuatannya. Dia sudah mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan tegas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan manusia yang digambarkan Paulus kepada jemaat Korintus yang limpah dengan karunia ya, yang salah satunya adalah karunia hikmat, perkataan, dan marifat. Paulus mengingatkan bahwa hati-hati penguasa-penguasa dunia ini dengan hikmatnya, mereka justru mencoba untuk membunuh hikmat Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab pengenalan akan Allah itu membawa manusia akan mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah itu kepada dunia 2000 tahun yang lalu, itulah lewat kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Paulus katakan bahwa penguasa-penguasa dunia ini tidak kenal siapa itu Yesus. Sebab sekiranya mereka mengenal, mereka tidak mungkin menyalibkan Yesus Kristus. Coba kita baca itu di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, maksud saya pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Artinya penulisan ya atau perkataan Paulus di sini mengajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Injil yang ia beritakan, pengetahuan hikmat yang dia sampaikan, itu dia katakan bukan hikmat yang dimiliki penguasa dunia ini dengan segala macam kepikirannya, filsafat dunianya. Tidak. Sekalipun mereka lengkap dengan segala pengetahuan mereka, tetapi lewat Injil yang diberitakan Paulus, sesungguhnya itu sesuatu hal yang berbeda. Ya. Perbedaan itu nyata yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa kepikiran ya, yang merujuk kepada hikmat Allah itu jauh berbeda dengan kepikiran manusia. Seperti tingginya langit daripada bumi, itulah kepikiran Tuhan daripada kepikiran manusia. Jadi hikmat manusia tidak dapat menyelamatkan kehidupan saya dan saudara, tetapi kepikiran atau hikmat Allah itu menyelamatkan ya. Dan hal yang kedua, itu dikatakan hikmat yang diberitakan lewat Injil itu diberikan kepada mereka yang matang. Artinya mereka yang dewasa. Mereka yang mau menerima firman Tuhan itu dengan hati yang bersih,
Kalau mereka kekanak-kanakan, firman Tuhan itu bisa mereka tolak, tidak percaya. Mereka memungkiri kuasa daripada firman Tuhan. Itu yang tadi sudah dikatakan. Makanya penting sekali jemaat Tuhan di akhir zaman ini, kalau mereka mempunyai ciri mendengar teguran nasihat firman Tuhan, ia menerimanya, ia merenungkannya, dan ia mempraktekannya. Ia adalah orang yang bijaksana. Ia adalah orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mempunyai ego, itu sudah sama seperti penguasa-penguasa yang digariskan untuk ditiadakan. Sebab mereka mengandalkan kekuatan hikmat mereka. Terus, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Paulus katakan firman Allah, pengetahuan atau hikmat Allah itu diberitakan, yang merupakan suatu hal yang tersembunyi dan rahasia. Jadi hikmat Allah ini sebenarnya sifatnya rahasia. Sifatnya rahasia, diberikan hanya kepada orang-orang yang mau membuka hatinya. Kalau bagi manusia yang tidak membuka hatinya, nggak bisa. Tidak bisa. Mau dikasih tahu, aku sudah berkorban bagimu, aku rela mati di kayu salib, tetap saja nggak bisa. Kita bahkan menjadi golongan orang-orang yang menyalibkan firman Tuhan itu, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu. Berbeda orang yang mengerti dan mengenal Tuhan Yesus. Mereka sungguh menerima dan menghayati pengorbanan daripada Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Itu adalah suatu gambaran kasih. Begitu juga kehidupan saya dan saudara. Kalau kita adalah orang beriman, maka kita adalah orang-orang yang sebenarnya masuk dalam rencana rahasia yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sifatnya rahasia. Terus, yang sebelum dunia dijadikan, wah luar biasa ya. Berarti ini suatu kebenaran yang tidak akan kusam. Sifatnya kekal, selalu baru. Jadi janji Tuhan itu selalu baru, tidak pernah kusam, saudara. Kalau Tuhan sudah bernubuat, Tuhan sudah berjanji, ia pasti akan menepati. Tuhan tidak akan melupakannya. Beda kalau manusia, janji hari ini, besok pun dia sudah bisa pura-pura lupa. Nah, terus telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, terus. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Ini yang diberikan standar penguasa dunia, yang dikenal sebagai raja-raja dunia yang penuh hikmat. Tetapi mereka tidak mengenal hikmat Allah. Tidak, saudara. Mereka tidak pernah mengajarkan jalan menuju kehidupan. Apalagi sesuai dengan ayat pokok kita. Dikatakan, carilah aku, carilah Tuhan, carilah Kristus, maka kamu akan mendapatkan hidup. Waktumu adalah untuk Tuhan. Sebab ketika kita inginkan berkat, waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling indah dan sempurna. Berarti kita mempunyai pengertian waktu yang kita miliki ini sangat berharga sekali untuk penghidupan kita. Karena di dalamnya kita melibatkan janji Tuhan. Yang seperti tadi saya sampaikan awal mula ibadah. Ayat pokok, di dalam suatu peribadatan ada janji Tuhan yang berguna untuk kehidupan kita yang sekarang ini, bahkan sampai kehidupan yang akan datang di akhirat. Berarti waktu itu sangat berharga ketika kita melibatkan Tuhan. Kalau pemikiran dunia, waktu adalah uang. Terus. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Terima kasih sampai situ. Kalau para penguasa, para raja-raja ini dengan hikmatnya itu mengenal hikmat Allah, mengenal siapa itu Yesus Kristus. Ia tidak mungkin, mereka tidak mungkin menyalibkan Tuhan. Gereja Tuhan di hari-hari ini hati-hati. Sudah mulai mengandalkan pengertiannya sendiri, sudah mulai mengandalkan kekuatan kepikirannya sendiri.
Jangan harap saudara akan menemukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus saudara akan temukan adalah menurut pandanganmu sendiri. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan katakan Allah yang memutuskan. Tapi kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, wah, indah sekali. Itu sama seperti kalimat ketika dua orang bersekutu bersepakat dalam menyatakan doa permohonan, maka mereka akan melihat kuasa Allah itu bekerja. Ketika manusia yang percaya bersepakat dengan imannya kepada Kristus, disitulah mereka akan melihat keajaiban terjadi, kemenangan terjadi, karena ia sepakat dengan imannya kepada Tuhan. Orang-orang yang sepakat dengan imannya itu adalah orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Apapun yang dia minta, Tuhan berkenan, asalkan ia sepakat dengan imannya. Tapi kalau dia sepakat dengan gaya berpikirnya, dengan nafsunya, dengan egonya, mengambil lagi mengatasnamakan iman, oh tidak bisa. Tuhan tidak bisa ditipu dengan hal seperti itu. Jadi dengan hal-hal seperti ini, lewat penyampaian firman Tuhan, penting sekali saudara, kita senantiasa mencari Tuhan, ya. Mencari Tuhan dengan mencari hikmahnya, maka kita akan mengalami hidup yang sebenarnya. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Carilah firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Jangan cari Tuhan yang lain, saudara. Jangan. Makanya di dalam Amos 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, ada jalan-jalan yang disangka lurus oleh bangsa Israel. Ya, coba kita baca ayat 5. Amos 5 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Terima kasih. Ya. Betel, Gilgal, ini bukan nama gereja ya, bukan merek gereja nih. Ya, jangan lagi nanti, wah ini guys udah mulai sing gereja Betel, Gilgal, wah itu ya kita tahu lah ya, nama-nama itu besar sekali. Betel, Gilgal di sini ya, adalah suatu tempat yang tadinya dianggap suci, di mana mereka yakini ya, Betel, Gilgal dan Beersheba. Ya, ketiga tempat ini menjadi suatu tempat yang dipakai untuk menyembah Tuhan, menjadi pusat penyembahan, menjadi tempat kebaktiannya bangsa Israel. Karena di dalam sejarah ya, cerita ketiga tempat ini ya memang Tuhan ada. Tuhan melakukan sesuatu di tempat-tempat ini. Sehingga ya layaklah ketika mereka tahu bahwa tempat di mana ada Tuhan bekerja, disitulah mereka akan beribadah. Ya mungkin sederhananya ya kalau kita pahami seperti yang gereja ini. Gereja secara fisik yang kita imani di dalam gereja adalah hadirat Tuhan. Ada Tuhan yang bekerja. Cuma kan sekarang ukuran manusia udah beda ya. Sejarahnya gimana ya kita tidak tahu, apakah Tuhan ada, Tuhan turun bersama malaikat seperti cerita Betel ya. Ini bukan merek ya, ini cerita Betel di Perjanjian Lama, bermula dari siapa ya yang tahu nama Tuhan sih? Yakub. Ketika Yakub tiba di satu tempat yang namanya Luz, bukan Lusilunta ya, Luz. Di situ dia sedang tertidur, dia beristirahat, dia tertidur, lalu dia mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan mimpi, dia melihat suatu penglihatan. Di tempat tidak jauh dia berbaring, ya, membaringkan kepalanya di atas batu, saudara.
Dia melihat ada suatu tangga yang menghubungkan antara bumi dengan langit. Dan dia melihat malaikat Tuhan itu turun naik. Tidak sampai di situ. Dalam penglihatannya, dia dihampiri suatu sosok penuh dengan kemuliaan. Dan di situ Tuhan berkata dengan janjinya yang begitu besar, "Hei Yakub, di tempat inilah aku berjanji, aku akan memberkati keturunan, anak cucu. Dan di tempat inilah akan kukembalikan satu bangsa." Itu janji Tuhan yang besar. Artinya janji yang kekal. Di mana walaupun Yakub sudah tidak ada lagi, tapi janji itu turun temurun. Itu janji Tuhan. Turun temurun. Itu memang sudah betul-betul dirasakan, ya. Sudah betul-betul direnungkan, dialami oleh Daud. Daud juga mengatakan, ketika aku muda, ya, dan sekarang aku telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang-orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan Daud katakan, anak cucunya diberikan pinjaman dan tidak pernah meminta-minta. Itu janji Tuhan. Daud pun mengalaminya. Nah, kita kembali lagi kepada pengalaman spiritual yang dialami oleh Yakub. Setelah ia mendapatkan suara seperti janji Tuhan, terbangunlah dia. Lalu dia menamai, singkat cerita dia menamai tempat itu adalah gerbangnya surga, pintu surga. Inilah rumahnya Allah, Betel. Nah, jadi Betel itu artinya adalah rumah Allah. Ya, sekarang sudah menjadi nama, ya, Gereja Betel Indonesia, Gereja Rumahnya Allah Indonesia. Oh, kalau kita mau memaknai secara rohani, Betel itu menggambarkan atau memiliki suatu pengertian rumah Allah, dan itu menjadi tempat penyembahan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan justru menegur? Kalau engkau mau mendapatkan hidup, cari langsung kepadaku. Jangan engkau pergi ke Betel. Ada suatu peringatan. Berarti ada satu persoalan yang terjadi pada tempat itu. Betel itu sudah tidak kudus lagi. Betel sudah dinajiskan. Siapa yang menajiskan? Tidak mungkin Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan dan menyempurnakan. Tapi kalau Tuhan memulai lalu tiba-tiba rusak, nah biasanya itu karena ulah itu manusia yang bebal. Manusia yang tidak setia. Ketidaksetiaan itu selalu membawa kepada suatu kehancuran. Hati-hati dalam segala hal apapun aspek kehidupannya kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau tidak ada kesetiaan, itu bisa terjadi kehancuran di ujung. Tapi kalau ada kesetiaan, justru ada kemenangan. Ada yang namanya kekekalan. Ada yang namanya berkat Tuhan. Betel ini sudah dinajiskan dengan suatu penyembahan berhala. Dan itu dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, betul ya? Siapa itu? Yerobeam. Wah, Yerobeam ini dia membuat kebaktian menurut kepikirannya sendiri. Dia angkat suatu imam-imam yang melayani kebaktian yang basicnya itu bukan dari orang-orang yang biasa melayani kebaktian. Bukan dari keturunan Imam Lewi. Betul ya? Dia main mengangkat-angkat pendeta. Dan kalau sekarang ya, aplikasi kehidupannya ada. Gereja yang main angkat pendeta saja. Tiba-tiba ya baru kemarin seperti orang biasa, udah ada gelar. Ini STH, MTH lagi. Kapan sekolahnya? Tiba-tiba sudah melayani pekerjaan Tuhan, sudah berkhotbah yang asal usulnya tidak diketahui kejelasan. Itu konsep kebaktian yang dipakai oleh Yerobeam.
Itu sudah terjadi di hari-hari ini. Dan itu secara spesifik Paulus jelaskan, orang-orang ini mereka pandai bersilat kata. Artinya dalam mereka punya kemampuan fasih dalam berkata-kata, sesungguhnya motivasi mereka itu tidak betul dalam pelayanan. 1 Timotius 6 mengatakan mereka hanya mencari keuntungan yang besar dari pelayanan. Artinya yang mereka cari adalah materi dunia. Padahal Paulus sudah ajarkan menyangkut tentang kerajaan sorga itu perihal tentang keselamatan jiwa. Jangan sesekali dalam kerajaan Allah yang kita pikirkan duniawi, tentang makanan dan minuman. Perihal kerajaan sorga, perihal pelayanan itu adalah tentang engkau menghadirkan damai. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, untuk menghadirkan damai dalam pelayanan itu sangat penting. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu harus memberikan solusi supaya jemaat dalam keadaan damai. Selalu memberikan pengetahuan, mengajarkan supaya jemaat hidup dalam kedamaian. Ya. Walaupun terjadi suatu banyak masalah, jemaat dengan jemaat saling bermusuhan, saling bertengkar, perang dingin dan sebagainya. Tapi sebagai pelayan, sebagai imam dalam suatu peribadatan, ia harus bisa menyampaikan kebenaran yang sifatnya damai sejahtera. Lalu kedua adalah tentang kebenaran. Coba kita baca, saya takut salah. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih, sampai situ saja. Jadi orang yang melayani kerajaan Allah, ia harus dapat menghadirkan suasana surgawi. Yaitu pertama kebenaran, pengajaran yang betul, membawa orang mengerti, melakukan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Lalu membawa damai, supaya dalam damai itu, situasi damai, kalau hati jemaat itu damai, itu bisa mencapai kepada kekudusan. Kalau tidak ada damai, sulit kita mau menjadi orang yang saleh, yang dikatakan kudus, sulit. Kan di Ibrani 10 kan, di Ibrani 12, bahwa hendaklah engkau mengusahakan mencari damai dan kejarlah kekudusan, supaya dengan kita dapat hidup kudus, disitulah engkau akan melihat Allah. Setiap orang percaya yang melihat Allah, dia tidak pernah mengalami tangan yang kosong. Allah datang melayani selalu membawa sesuatu berkat. Siapapun yang berjumpa dengan Allah, ia harus memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia layak memandang Allah. Berarti orang yang berjumpa dengan Allah adalah orang yang berbahagia. Ia akan mengalami berkat Tuhan, entah rohani kah, entah jasmani. Tuhan pasti sediakan. Harus menjaga kesucian hati. Cara melihat Allah kita bukan sekedar dalam penyembahan dengan karunia, bukan itu. Maksudnya bukan itu saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara berjumpa dengan berkat yang besar. Berkat memenuhi kebutuhan saudara. Itu engkau sedang melihat kemuliaan Allah. Pekerjaan Allah yang sempurna, yang membuat hatimu damai kan. Kalau lagi masa-masa kesakan, aduh gak ada duit, kantong lagi kering, kebutuhan banyak, tagihan di mana-mana, aduh, sesak sekali nih, terhimpit. Saudara berjuang tetap bekerja dan saudara tetap menaruh harap kepada Tuhan. Saudara mengingat janji-janji Tuhan bahwa pengharapan orang Israel itu, yaitu saya sebagai Israel rohani,
Itu pengharapanku hanya kepada Tuhan. Dan dikatakan siapa yang berharap sungguh kepada Tuhan, ia akan diberkati. Ketika engkau bertahan dalam imanmu, disitulah Tuhan menjawab. Coba ketika di masa kesakan, wah, langsung ada WhatsApp atau ada panggilan. Tiba-tiba saudara diberkati. Bukan sekedar cukup, tapi saudara diberikan berlimpah-limpah. Tidak damai itu hati, tidak sukacita. Air mata yang keluar dari mata saudara itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Saudara pun akan betul-betul merasakan ketika engkau sujud karena sukacita. Itu cara Tuhan membuat manusia itu ada dua. Pertama, manusia yang bebal ya, untuk mentobatkan manusia, membuat akhirnya dia bertekuk lutut, tidak berdaya. Kedua, cara Tuhan dengan kemuliaannya, dengan berkatnya, itu membuat manusia dapat bersujud juga. Itu kalau kuasa Tuhan sudah bekerja, manusia pasti bertekuk lutut, pasti. Ya kecuali orang itu ya betul-betul tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara, kita semua yang hidup dalam Tuhan, baik susah maupun senang, ketika Allah beracara, engkau pasti akan sujud di hadapan Tuhan. Engkau akan tetap bersyukur. Itu mental Kristen yang benar. Dan itu hanya didapat dari hikmat Allah. Itu yang membuat kita mengerti arti hidup, yaitu mencari Tuhan. Saudara, ya, apa yang dialami Yakub itu? Ya. 3 tempat ini adalah tempat yang sudah dinajiskan. Maka itu suatu gambaran. Ya. Di hari-hari ini hati-hati. Ya. Bisa dikatakan apa yang sudah pernah terjadi dalam perjanjian lama, tempat ibadah menjadi suatu tempat berhala. Zaman sekarang hati-hati juga. Seringkali tempat ibadah sudah diberhalakan. Gereja-gereja sudah diberhalakan. Ukuran manusia mencari Tuhan selalu diukur dari fisik gereja, dari fisik organisasi, dari fisik yang berbicara. Itu 3 berhala yang mengungkapkan Tuhan. Dan mungkin saudara sudah pernah dengar khotbah ini, ya. Cuma terus diingatkan, jangan kita datang beribadah memberhalakan pendeta. Oh, pendeta ini paling seru kalau berkhotbah. Apalagi kita bisa kenal pendeta ini dari media sosial. Nah, itu yang menarik kita, penasaran. Ini di gereja mana sih? Lucu banget, mukanya kekoreaan banget. Di timeline itu humor semua isinya. Lucu nih. Saudara cari itu. Saudara tanya sana dan sini. Sampai saudara mendapatkan. Bayangkan. Walaupun itu mungkin dari timur ke barat, ya, utara ke selatan, saudara cari. Itu sudah berhala, saudara. Ya. Saudara ke gereja itu mencari Tuhan. Bukan mencari alat-alat kebenarannya. Mereka hamba-hamba Tuhan hanyalah alat kebenaran. Masa kita mau menyembah alatnya? Kita menyembah Sang Penciptanya. Hati-hati memberhalakan hamba Tuhan, pembicara. Kalau saudara datang beribadah cuma diukur dari gaya penampilan, ketampanan, kecantikan, pendetanya, pembicaranya, aduh, jangan deh. Ya, firman Tuhan ini udah ingatkan. Dalam perkumpulan saya juga ada juga teman-teman saya yang memuji pendeta wanita. Dia cantik loh. Walaupun agak mendok ke Jawa-Jawa, tapi bagus menyampaikan. Wajahnya menawan. Penampilannya oke, enak aja dilihat. Atau mungkin para kaum hawa, melihat pendeta penampilannya, waduh, yang bersih, mengkilap, menghibur,
menarik hati, menawan dan sebagainya ya. Pas sesuai dengan selera saudara, tipe saudara, entah dia berjenggot kah, berkumis kah, brewokan ya, atau gondrong. Wah. Walaupun gondrong, wah tapi dia pimpin pujian juga itu termasuk. Ada orang suka melihat datang, bukan menjadi pembicara, tapi dia suka melihat cara WL-nya mengentertain jemaat. Bukan mendorong supaya jemaat menyembah Tuhan, tapi menghibur jemaat. Akhirnya tepuk tangan, oh haleluya. Tidak mainnya sudah fokus ke wajahnya terus. Aduh Tuhan, ganteng sekali. Suaranya merdu. Pemimpin jangan sambil main gitar lagi. Waduh, gue banget Tuhan. Ini tipe aku banget Tuhan. Sampai ada angan-angan, cita-cita seperti itu. Padahal sudah ada anak nih. Suami di sebelahnya. Waduh ini laki-laki idaman. Dia yang sudah kebablasan kayak begini. Sudah kebablasan. Atau singer-singernya. Wah. Para kaum hawa yang berjejer. Apalagi sudah make up. Waduh. Penampilan oke. Menarik anak-anak muda. Nah sudah. Bukan cuma itu saja, mungkin pelayanannya, gereja secara fisik dengan konsep panggung yang besar, waduh, lampu yang kelap-kelip, wah ini benar-benar vibes-nya bro. Ini generasi gue banget ini vibes. Wow. Apalagi sudah ada meja khusus, nah itu ada Spencer dan ada DJ, nah sudah itu ditambah lagi pemimpin pujiannya, sudah mulai. Angkat tanganmu, bikin begini. Nah, mari kita pakai gaya viral, velocity. Sudah itu. Kalau di luar, ya udahlah ya, seru. Silakan. Karena kita di tengah-tengah serigala. Kita di tengah-tengah orang dunia. Kita mungkin berbaur. Tapi bukan berarti kita setuju apa yang mereka lakukan ya. Saudara juga jangan menunjukkan kefanatikan saudara ya. Saya orang suci. Saya nggak bisa ikut-ikutan velocity. Kalau saudara di tengah-tengah pergaulan, jadilah berkat. Membaur bukan berarti saudara setuju. Bukan berarti saudara semakin saudara buat tren-tren baru lagi. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya kalau disuruh, ayo ambil gambar, silakan nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Kita punya kebijakan-kebijakan sendiri. Tapi kalau sudah dihadirkan di dalam Betel, dalam rumah Allah, itu sama saja menghadirkan konsep kepikiran duniawi. Kalau mau jujur di antara para pemusik, terkadang kan referensi nada-nada kita, referensi aransemen kita kan kebanyakan dari lagu-lagu dunia juga kan. Kalau kita mau jujur, saya pernah melayani di salah satu gereja. Di saat hamba Tuhan itu sedang doa syafaat, dia kasih nada lagu Dewa 19. Iya, lagu Ahmad Dhani. Lagi lagu worship, dia selipkan itu. Ya kita kan pakai ya. Pas dia masukkan nada itu langsung semua ngeliat. Untuk pendetanya agak old school saudara. Old school dia kayaknya tahu juga. Cuma yang mungkin dalam doa udah Tuhan. Ini main musik udah lagu hampir dia nyanyi. Mungkin banyak orang di situ yang tidak sadar. Tapi itu kan menjadi suatu rahasia yang sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan tidak suka yang seperti itu. Itu dalam pekerjaan Tuhan. Wah ini kalau saya teruskan banyak sekali hal-hal yang mau dibahas, tapi tidak mungkin waktunya. Artinya saya mau simpulkan saja bahwa hati-hati dengan berhala-berhala. Kita mau mencari Tuhan, berarti motivasi kita, baik kita mau datang ke gereja, jangan melihat fisiknya, jangan melihat konsep gerejanya, jangan melihat dekorasinya, tidak. Puji Tuhan, saudara mungkin datang bersama dengan teman-teman pas seperti di gereja
apa itu? Di GSJS kan. Nah, sini ada peserta GSJS ini ya. Entah di Tiberias, entah di NDC, entah di JPCC, ya nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Asalkan motivasi saudara betul-betul mau datang memuji memuliakan Tuhan. Ya kalau soal prinsip, soal pengajaran, ya itu saya kembalikan pada pribadi masing-masing. Kalau saudara sepertinya saya tidak sah, ya sudah, itu urusan saudara. Ya. Yang kami ingin sampaikan di sini, prinsip-prinsip kita mencari Tuhan, carilah Tuhan. Ya. Jangan lihat fisiknya, jangan engkau lihat brosurnya, oh ini minggu ini jam sekian, oh pendeta si A, pendeta si B, pendeta si C, pendeta si D. Oh saya mau masuk di pendeta si C. Kenapa ya? Karena dia banyak lucunya, tidak bikin malu. Namanya mau mendengar firman Tuhan, itu bukan masa-masa kita mau cari ketenangan untuk kita tidur, tidak ya. Yang namanya kita mau mencari Tuhan, kan Tuhan katakan, jagalah langkahmu ketika engkau mau datang beribadah. Hampirilah Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Mau terlepas firman Tuhan itu panjang, lebar atau pendek, membosankan, tetapi kalau engkau hidup dalam penyerahan, sesederhana apapun ya, firman Tuhan itu disampaikan, atau mungkin terasa boring, tapi engkau kalau dalam penyerahan, engkau rasa firman Tuhan itu berharga. Saudara pasti mengalami ketika engkau mengalami pergumulan, mau yang berkhotbah itu sepertinya tidak ada gregetnya. Tapi karena engkau lagi dalam pergumulan, engkau butuh jawaban, itu engkau hargai tiap perkataan. Engkau tidak akan melihat penampilannya, gaya bicaranya, fasih atau tidak fasih, panjang atau pendek. Maksudnya apa khotbahnya. Yang engkau nantikan, jawaban dari firman Tuhan. Yang penting dari penyerahan. Jangan sampai kita memberhalakan hal itu. Tetapi lewat Amos 5 ini ya, kita diingatkan, kalau kita mau hidup di tengah, di penghujung akhir zaman ini, marilah saudara, kita mencari Tuhan. Hikmat Tuhan yang menyelamatkan kehidupan saudara. Dalam segala pergumulan kita, saya percaya hanya di dalam Tuhan kita akan memperoleh jawaban dan kemenangan. Puji nama Tuhan. Saya mengundang main musik. Berkat Tuhan ajar
kasih. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Keberadaan kami sampai pada saat hari ini adalah keberadaan yang diberkati oleh Tuhan. Lalu saat ini kami boleh mendengar nasihat dan teguran firman-Mu. Itu suatu tanda kasih setia Tuhan yang selalu memelihara iman kami, agar kami menjadi pribadi yang tidak akan salah melangkah Tuhan. Kami mau selalu mengakui Tuhan dalam segala laku kami. Apapun yang menjadi pekerjaan pelayanan kami, aktivitas kami Tuhan, ajarlah kami ya Bapa untuk selalu bersyukur dan mengingat Engkau, supaya apa yang kami kerjakan Engkau membuatnya segala sesuatu berhasil. Engkau yang akan membuka jalan Tuhan, sebab kuasa-Mu akan menyempurnakan dalam segala apa yang kami lakukan. Terlebih-lebih dalam peribadatan kami ini Tuhan, kami percaya ketika kami mau datang menghampiri Engkau, kami mau mendengar firman-Mu, maka kami akan menerima hidup yang daripada Tuhan. Karena di dalam janji firman Tuhan, itulah akan senantiasa memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan, kehidupan yang disembuhkan oleh Tuhan, kehidupan yang dihiburkan oleh Tuhan. Kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu, kami akan senantiasa diberikan hikmat pengetahuan yang menyelamatkan kehidupan kami sampai kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bangkitkanlah gairah kami Tuhan, penyerahan kami untuk menyembah Engkau di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan jamahan dan lawatan kuasa Roh Kudus yang membangkitkan berkat sukacita dalam hati kami. Engkau mengerti kedalaman hati kami, apa yang kami alami setiap kami yang datang Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang akan menjadi jawaban yang pasti. Engkau mengerti dalam segala pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menjadi penghibur yang sejati, memberikan kekuatan sukacita yang baru. Oleh sebab itu dalam penyembahan kami menolak segala kuasa iblis yang mencoba untuk mencuri damai sejahtera, menghalang-halangi penyerahan kami untuk menyembah Engkau. Kami tolakkan segala kuasa setan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, bangkitkanlah anugerah Roh-Mu Tuhan, agar kami boleh merasakan dan memandang kemuliaan-Mu. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Lebih dari kemurahan,
Ri bidisi aidallah wala rasika wala Hallelujah. Radas individual wala radas Rai bidik rai the ladies aidallah wala rai bidik Rai di bidik lai di bidik radas individual wala radas individual wala Hallelujah. Radas individual Sejahtera dan berbahagialah kamu, Bapa-Bapa dan anak-anakku. Karena dari tahta kemuliaanku aku turun di tengah-tengah kamu. Aku bersedia melayani kamu satu persatu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Oleh sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh, agar kamu dapat merasakan kehadiranku itu ya Aku sudah meminjam dengan mulut hamba untuk menyampaikan firman kepadamu. Tetapi aku bertanya, adakah kamu mengerti apa yang aku sampaikan, hai hamba? Firmanku itu adalah aku sendiri. Aku mau agar di hari-hari ini kamu datang mencari aku dengan sungguh-sungguh. Rinai dulu, Nisai. Karena aku tahu keberadaan kamu, hai hamba. Inilah bangkit dan bersemangat kamu. Dan layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Karena ada pekerjaan yang akan aku percayakan kepada kamu. Kalau kamu bersungguh-sungguh datang mencari aku. Inilah kamu sendiri. Carilah aku di tempat yang tepat. Di mana rohku bekerja, inilah di kau tenang. Karena aku akan menyatakan kuat aku kepada kamu. Kamu adalah orang-orang yang sudah aku panggil dan pilih untuk bantu dalam perjalanan mereka. Tinggal sedikit waktu lagi. Aku mau kamu bersungguh-sungguh di hari-hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Iblis tidak senang melihat kamu bangkit, tetapi aku teguhkan kamu untuk masuk dalam pekerjaan yang besar, hai hamba. Layanilah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Demikianlah suara Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu memimpin kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami bersyukur dalam ibadah kami. Kami dengan iman percaya sungguh kepada Tuhan kami sudah diberkati. Berkat sukacita yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan yang memberikan kehidupan yang layak bagi kami. Oleh sebabnya kami tetap memanjatkan setiap doa-doa permohonan kami kepada Engkau. Kalau Engkau Tuhan mengingatkan kami untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, kami harus senantiasa mencari Tuhan. Maka saat ini kami datang betul-betul mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar dalam kasih setia Tuhan segala pekerjaan kami, segala usaha, bisnis yang kami jalankan besar kecil, segala aktivitas kami, segala pelayanan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati segala pekerjaan yang kami lakukan dengan tangan kami. Biarlah kami kerjakan itu dengan takut akan Tuhan dan hikmat yang daripadamu, supaya apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena kuasa-Mu selalu menyertai, anugerah-Mu selalu memberikan kemenangan, kemampuan bagi kami atas segala kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, berkat kasih karunia Allah selalu menyertai kehidupan umat-Mu yang percaya.
dengan berkat kekuatan kesehatan tubuh jasmani dan tubuh rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setiamu akan memelihara dan menyempurnakan iman kami juga, supaya dengan iman kami boleh melihat perkara-perkara yang besar yang pasti terjadi di hari-hari yang akan datang. Terpujilah namamu Tuhan, diberkatilah kami semua maupun yang menyaksikan secara live streaming. Engkau juga memberkati Bapa. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa khusus untuk Tuhan Ibu Pendeta Medi. Engkau Tuhan yang akan melawati hamba-Mu ini dalam keadaan kelemahan tubuh jasmaninya. Kami percaya kuasa Allah tidak pernah terbatas Tuhan. Kuasa Allah bekerja sempurna. Oleh sebab itu kami Tuhan jemaat di tempat ini senantiasa berdoa memberikan suatu semangat sukacita supaya imannya dibangkitkan oleh Tuhan, sampai dia boleh melihat kemuliaan Tuhan, dia boleh merasakan mujizat yang daripada Tuhan. Kuasa iblis yang mencoba untuk menjatuhkan, meruntuhkan imannya sehingga dia tidak mengalami perkara ajaib, kami hancurkan segala pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Kau tinggalkan kehidupannya. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, segala sakit penyakit itu akan dilalukan dengan kuasa bilur-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang lemah saat ini ketika kami datang mendengar firman-Mu, kuasa firman-Mu memberikan kekuatan yang baru. Kami yang sakit, kami akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang susah hati mendapatkan penghiburan. Kami yang tertutup jalan, Engkau pasti membuka jalan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang sedang menghadapi ujian Tuhan di sekolahnya. Engkau Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka semua. Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan kesehatan tubuh jasmani dan rohani. Terlebih-lebih Kau memberikan kelancaran di dalam mereka menjalani Tuhan, mengerjakan setiap ujian yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat siang hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk kepada persembahan yang kedua, akan diberikan persembahan melalui eksamen. Sambil menunggu kita angkat pujian yang menyanyikan dengan Tuhan. Pernah
Yesus Kristus, kami sudah memberikan persembahan yang kedua, boleh ekstra kolekta, semuanya diperhitungkan Tuhan. Oh Allah, kami yang hidup yang selalu menjadi sumber pancaran berkat atas kehidupan kami, segala pekerjaan dan pelayanan kami, lebih-lebih dalam kaum keluarga kami Tuhan. Limpah ruahkan berkat jasmani dan berkat rohani, kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan minuman jasmani, sebelumnya dikuduskan terlebih dahulu dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, maka di dalamnya memberikan manfaat yang baik untuk tubuh jasmani kami. Kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tangan-tangan yang sudah menyediakan semuanya diberikan dan dikembalikan kekuatan baru, berkat baru daripada Tuhan. Sausul berkat yang ada juga memperhitungkan dan membalas berkat berlimpah, segala pengorbanan, perhatian jemaatku yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan pada simpatisan, selalu memberikan perhatian dalam pelayanan meja ini, semuanya juga akan diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan membalas berkat berlimpah. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, ada tidak pengumuman. Terima kasih atas kehadiran saudara yang sudah hadir dengan penuh sukacita. Yakin dan percaya kita akan kembali dan tantangan yang kosong kita dengan berkat yang baru daripada Tuhan. Baik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus.